Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para jamaah rahman wa rahimakumullah, keberadaan kita di sini insyaallah kebaikan di atas kebaikan. Yang pertama, kita di masjid, di salah satu rumah Allah, kita niatkan i'tikaf. Yang kedua, kita thalabul ilmi insyaallah dinaungi oleh para malaikat dengan sayap-sayapnya yang terus mendoakan rahmat kepada siapapun yang berada di bawah sayap-sayapnya. Para malaikat terus mendoakan rahmat karena saking cintanya mereka kepada penuntut ilmu. Yang ketiga, kita di sini setelah salat subuh menunggu sholat syuruk atau sholat duha nanti, menunggu sholat itu dihukumi sholat. Dan terkait dengan sholat subuh, duduk hingga syuruk, kemudian sholat syuruk, sholat duha, maka pahalanya haji dan umrah sempurna. Kemudian kebaikan yang berikutnya, kita sesama muslim berkumpul. Ini adalah bentuk penguatan ukhuwah Islamiyah. Kemudian kebaikan yang berikutnya, kita sesama muslim berkumpul meniatkan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Baik kajian kita Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah wa ghafara lahu wa lana wa liwalidina wa li asatidina wa li masyayikhina wali jamil muslimin wal muslimat, amin ya rabbal alamin. Sekarang kita memasuki bab tolak, bab yang ke-7, hadis 912. Hadis 912 dari Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, abghadul halali ilallahi at-talaq. Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah serta disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Namun Abu Hatim menguatkan bahwa hadis ini mursal. Para jamaah rahimakumullah, banyak ulama yang menyatakan hadis ini mursal. Memang ada yang mensahihkan, yaitu Al-Hakim, tetapi banyak para ulama yang menyatakan hadis ini mursal. Mursal itu di antara jenis dhaif. Mursal itu bagaimana? Mursal itu seorang tabi'in langsung mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini. Jadi seorang tabi'in langsung menyandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada yang dilompatin, ada yang dilewatin. Siapa yang dilewatin? Sahabat. Yang dilewatin adalah sahabat. Maka ada missing link, terputusnya mata rantai. Dan terputusnya mata rantai di sini sahabat diloncatin, terputus, maka namanya mursal, kategorinya dhaif. Tentang masalah perceraian, di dalam hadis ini dinyatakan halal, tetapi itu perkara yang dibenci. Maknanya demikian, halal
tapi perkara yang dibenci. Artinya apa? Para jamaah rahimakumullah, menikah itu dari awal diharapkan sampai kakek nenek, sampai punya keturunan yang soleh solehah, sampai dikumpulkan bersama di surga. Maka diupayakan jangan ada talak, jangan ada perceraian. Dan perceraian ini perkara yang menjadi target iblis. Jadi iblis itu targetnya agar suami istri pada bercerai. Inna iblis yad'u arsyahu 'alal ma. Iblis meletakkan singgasananya di atas air. Tsumma yab'atsu sarayahu. Kemudian iblis mengirim pasukannya, yaitu setan-setan ke berbagai penjuru. Fa'adnahum manzilatan a'dhamuhum fitnatan. Lebih lanjut Nabi bersabda, di antara setan-setan yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah yang paling besar membuat kerusakan. Thumma yaji'u ahaduhum. Datanglah seorang setan menghadap iblis, menghadap bosnya. Fayaqulu, dia mengatakan, fa'altu kada wa kada. Bos, maksudnya iblis, bos, lapor, saya telah berbuat kerusakan ini dan ini. Apa jawaban iblis? Qala lam tasna' syai'an. Kamu belum berbuat sesuatu, itu kecil, kamu belum berbuat sesuatu. Tsumma yaji'u akhar. Kemudian datang setan yang lainnya. Dia mengatakan, fayaqulu, dia mengatakan, ma taraktuhu illa faraktu bainahu wa baina imra'atihi. Bos, aku tidak membiarkan seseorang kecuali telah aku pisahkan dari istrinya, telah aku jadikan berantakan dari istrinya, telah aku jadikan mereka berdua cerai. Qala fayudnihi. Kemudian setan itu didekatkan kepada iblis. Na'am anta. Dalam bahasa kita, ente memang jos, ente memang hebat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah. Jadi musuhnya pernikahan adalah iblis. Jadi ketika ada orang menikah, maka iblis langsung bergerak mengirim pasukannya agar terjadi perceraian. Dan untuk Surabaya sendiri, terakhir penghulu yang saya tanya beberapa waktu yang lalu, berapa pernikahan di Surabaya ini? Loh, kalau di Surabaya keseluruhan saya nggak tahu, kata beliau. Tetapi zona saya saja, zona saya meliputi ini belum menyebutkan. Tahun ini pernikahan ada 1.500 pasang, tetapi yang bercerai 2.000 pasang. Jadi banyak sekali. Nah, para jamaah rahimakumullah, hukum bercerai kita bacakan. Qala Ibnu Qudamah fil Mughni wat talaqu ala khamsati adrubin. Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni menjelaskan perceraian itu ada 5 hukum. Yang pertama wajib. Kan hukum ada yang wajib, maka ada perceraian yang hukumnya wajib bercerai memang. Wa talaqul maula ba'da tarabbus. Yang pertama adalah seseorang setelah usai melakukan ila, seseorang setelah selesai melakukan ila itu bersumpah untuk tidak menggauli istrinya. Saya bersumpah enggak akan pernah nyentuh kamu,
artinya tidak akan menggaulinya, dia bersumpah demikian, maka ditunggu selama 4 bulan. Ditunggu selama 4 bulan. Allah Azza wa Jalla berfirman, walladzina yu'luna min nisa'im tarabbusu arba'ati asyhur. Orang-orang yang melakukan ila terhadap istrinya, maka masa tunggunya adalah 4 bulan. Artinya bagaimana? Dia telah bersumpah demikian, kemudian dalam perjalanannya dia menyentuh istrinya. Loh, tadi kan bersumpah untuk tidak menyentuh istrinya, tapi dalam perjalanannya dia menyentuh istrinya. Ya, berarti dia harus membatalkan sumpahnya, bayar kafarat. Tapi kemudian jika berjalan sampai 4 bulan dan dia tidak benar-benar tidak menyentuh, dia benar-benar tidak menyentuh, maka dia diperintahkan antara 2 hal. Kamu menyentuhnya karena dia istrimu, tapi tentunya bayar kafarat. Kalau kamu tidak mau, ya berarti kamu harus menceraikan. Ini namanya cerai wajib, karena dia telah melakukan ila, bersumpah untuk tidak menyentuh istrinya, dan sudah berjalan 4 bulan. Walladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati asyhur. Lelaki yang ila bersumpah untuk tidak menggauli istrinya, maka tarabbusu arba'ati asyhur, masa tunggunya 4 bulan. Diharapkan sih sebelum 4 bulan menyentuh, tinggal bayar kafarat, yang berarti dia telah membatalkan sumpahnya. Tapi kalau sampai 4 bulan, yaitu diberi pilihan antara 2 tadi. Ini yang pertama. Kemudian juga termasuk wajib bercerai ketika ada 2 hakim bertemu. Hakim yang pertama utusan pihak suami, hakim yang kedua utusan pihak istri, di mana suami istri ini tidak bisa disatukan. Permasalahannya besar sehingga urusannya ribet, kompleks. Maka diutus 2 hakim, masing-masing berarti utusan pihak suami dan istri. Keduanya bermusyawarah dan gak ada titik temu. Semakin gak karu-karuan kalau dipertemukan. Kemudian kedua hakim ini menyatakan, ya sudah wajib cerai, maka wajib cerai. Dilanjutkan juga buat apa? Ini kalau permasalahannya sampai kepada hakim semacam ini. Ini yang wajib. Kemudian makruh. Kemudian hukum cerai makruh. Makruh yang bagaimana? Seorang suami yang menceraikan gak ada alasan apa-apa. Kamu kenapa menceraikan? Enggak tahu, pengen tak ceraikan saja, makruh. Perkara yang dibenci. Makanya di dalam hadis ini disebutkan abghadul halali ilallahi at-talaq. Kemudian yang ketiga, mubah, boleh. Wa huwa indal hajja ilaihi li su'i khuluqil mar'ah wa su'i asyaratiha atau asyaratiha wa tadarrur biha min ghairi usulil gharad biha. Hukumnya mubah. Siapa yang cerainya mubah? Karena memang butuh menceraikannya. Kenapa butuh menceraikannya? Istrinya akhlaknya buruk, istrinya muamalahnya jelek, berdampingan dengan istrinya tidak mendatangkan kemaslahatan, tetapi mendatangkan kemudorotan. Maka suami
menceraikan dan hukumnya boleh. Kenapa? Karena ada alasan. Yang sebelumnya makruh. Kenapa makruh? Gak ada alasan. Maka perkara yang dibenci. Kemudian yang keempat, mandub, sunnah. Hukum perceraian adalah sunnah. Wa huwa inda tafritil mar'ah fi huquqillahi alwajibah 'alaiha mithlu as-shalah wa nahwiha wa la yumkinu ijbaru 'alaiha aw takunu lahu imra'ah ghairu afifah. Yang sunnah, cerai dihukumi sunnah ketika seorang istri mengabaikan hak-hak Allah Azza wa Jalla. Sholatnya bolong-bolong, gak mau puasa Ramadan, dan tidak mungkin diperbaiki. Gak mungkin diperbaiki. Diajak sholat, dilembutin, biar mau sholat, biar mau puasa, gak ada tanda-tanda mau, gak ada tanda-tanda mau diperbaiki. Dan dia wanita yang tidak menjaga kehormatan dirinya, maka suami menceraikannya, dan cerai di sini hukumnya sunnah. Kemudian yang kelima, cerai hukumnya haram. Yang kelima, cerai hukumnya haram. Fatolaku fil haid, contohnya adalah menceraikan istri dalam keadaan lagi haid, haram, gak boleh. Kalau seorang melakukannya berarti berbuat dosa. Jadi istri lagi haid diceraikan, gak boleh. Kemudian aufi turin jama'aha fihi, seorang wanita dalam keadaan suci yang seorang suami mau menceraikannya tetapi digaulin dulu. Besok ini istri, ini contohnya, besok ini istri mau saya ceraikan. Ada kesempatan malam ini malam terakhir. Ada kesempatan malam ini malam terakhir, tak gauli dulu, besok saya akan ceraikan. Jadi mau menceraikan tetapi digauli terlebih dahulu. Ini cerai haram. Ini cerai yang haram. Baik, sekarang hadis 913. Dari Ibnu Umar, annahu talaqa imra'atahu wa hiya haid fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa sa'ala Umaru radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu falyuraji'ha thumma liyatrukha hatta tathura thumma tahidha thumma tathura thumma in syaa'a amsaka ba'd wa in syaa'a talaqaha qabla an yamassa fatilkal iddatu allati amara Allahu an tutallaqa laha an-nisa. Bahwa beliau mentalak istrinya yang sedang dalam keadaan haid. Siapa yang mentalak istrinya dalam keadaan haid? Ibnu Umar pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar, berarti bapaknya, lalu Umar radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perintahkan kepadanya agar dia merujuknya, kemudian membiarkannya sehingga dia suci, kemudian haid, kemudian suci, kemudian jika dia berkehendak dia memegangnya sesudah itu, dan bisa memegangnya, maksudnya menahannya sesudah itu, dan jika dia berkehendak dia bisa mentalaknya sebelum mencampurinya. Maka itulah iddah yang Allah perintahkan agar para istri ditalak padanya. Muttafaq alaih, hadis Bukhari Muslim. Dari hadis ini
kita mungkin sampaikan globalnya dulu. Ibnu Umar radhiyallahu an menceraikan istrinya. Kamu tak ceraikan. Dan istrinya dalam keadaan lagi haid. Maka ayahnya yaitu Umar radhiyallahu an pengen tahu hukumnya gimana ini. Kok anaknya menceraikan istrinya lagi haid, dalam keadaan haid. Umar menuju Nabi SAW untuk meminta fatwa. Ya Rasulullah, gimana ini? Saya punya anak Abdullah menceraikan istrinya dan istrinya lagi haid. Maka Nabi menjawab, suruh dia kembali kepada istrinya. Tunggu sampai suci. Kemudian haid lagi. Kemudian suci. Nah, setelah itu serahkan pada dia. Kalau mau diceraikan, ya ceraikan, tapi jangan dicampuri dulu. Atau kalau mau ditahan, tidak diceraikan, ya ditahan. Ini jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini menunjukkan haram menceraikan dalam keadaan istri lagi haid. Kemudian menunjukkan juga haram menceraikan istri dengan cara digauli terlebih dahulu kemudian diceraikan. Nggak boleh. Nggak boleh. Dalam riwayat Imam Muslim yang berikutnya, muruhu fal yuraji'ha thumma liyutallikha tahiran aw hamilan. Perintahkanlah kepadanya agar merujuknya, kemudian mentalaknya dalam keadaan suci atau hamil. Mentalak dalam keadaan suci, wajib mentalak dalam keadaan suci, nggak boleh dalam keadaan haid. Kalau dalam keadaan hamil nggak apa-apa menceraikan istri dalam keadaan hamil. Istri diceraikan lagi hamil, secara hukum tidak ada masalah. Yang masalah adalah ketika dalam keadaan haid atau suci tetapi sengaja digauli terlebih dahulu sebelum diceraikan. Ini yang haram, tidak boleh. Dan itu dihitung sebagai satu talak. Wa husibat tatliqatan, dan itu dihitung sebagai satu talak. Iya, talak kan ada tiga. Talak kan ada tiga. Ini Ibnu Umar menceraikan istrinya, yang kemudian ditegur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kembali kepada istrinya, tahan istrinya hingga suci, kemudian haid lagi, kemudian suci. Kalau mau mentalak, talaklah. Kalau mau mentalak, talaklah. Tapi jangan digauli dulu. Nggak boleh mau mentalak digauli dulu. Jadi kalau mau talak, talaklah. Ini dihitung satu talak atau talak satu. Dihitung satu talak atau talak satu. Nanti kalau dia menceraikan lagi, nah setelah rujuk ya, dia mentalak, kemudian rujuk, berarti keberadaan rumah tangganya dalam posisi satu talak. Kemudian misalnya suami menceraikan lagi, berarti posisi rumah tangga berapa talak? 2 talak, masih boleh rujuk. Jadi ini suami istri berumah tangga dalam keadaan 2 talak. Sudah lampu kuning. Kalau suami menceraikan lagi berarti berapa talak? Talak 3, gak bisa suami kembali. Gak bisa suami kembali. Suami baru bisa kembali kalau si istri telah menikah lagi, telah menikah dengan seorang lelaki lain, kemudian lelaki lain ini meninggal dunia misalnya, maka suami tadi kalau mau kembali baru boleh.
atau telah menikah dengan lelaki lain, kemudian lelaki lain ini menceraikannya, maka suami yang tadi baru bisa kembali. Nah, sekarang kita lanjutkan. Dalam suatu riwayat Imam Muslim, Ibnu Umar berkata, amma anta talaqtaha wahidatan au ithnataini fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amaroni an uraji'aha thumma umsikaha hatta tahidha haidatan ukhra thumma umhilaha hatta tadhura thumma utalliqaha qabla an amassaha wa amma anta talaqtaha thalathan faqad asaita rabbaka fima amaraka bihi min talaqi imra'atika. Dalam riwayat Muslim yang lainnya, Ibnu Umar pernah ditanya, adapun kamu, Ibnu Umar berkata, adapun kamu sudah mentalak satu atau dua, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan aku untuk merujuknya, kemudian mempertahankannya sehingga dia haid dengan haid yang lain, kemudian aku menangguhkannya sehingga dia suci, kemudian aku mentalaknya sebelum aku menyentuhnya. Adapun kamu sudah mentalaknya 3, maka kamu telah durhaka kepada Tuhanmu dalam urusan talak yang dia perintahkan kepadamu. Kita baca yang di bawahnya dulu. Dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Umar berkata, faraddaha alayya walam yaroha syai'an wa qala idza tahurat falyutallik aw liyumsik. Maka beliau menolak talakku dan tidak menganggapnya sebagai tolak, dan beliau berkata, jika dia telah suci maka hendaknya dia mentalak atau mempertahankannya. Ini riwayat yang berikutnya, riwayat-riwayat yang lainnya menguatkan bahwasanya orang lagi haid nggak boleh ditalak. Intinya adalah itu, orang lagi haid tidak boleh ditalak. Makanya Ibnu Umar mengatakan Rasulullah menolak perceraianku, menolak, aku disuruh kembali. Kemudian tadi sudah disampaikan hingga dia suci, kemudian haid lagi, kemudian suci, baru terserah aku mentalaknya atau mempertahankannya. Intinya mentalak dalam keadaan haid itu tidak diperbolehkan. Kemudian di sini tentang seseorang yang Abdullah bin Umar mengatakan kepadanya, kamu telah mentalak dengan talak 3, kamu telah bermaksiat kepada Tuhanmu di dalam perkara yang dia telah memerintahkan di dalam bab menceraikan istri. Jadi dinyatakan seseorang oleh Abdullah bin Umar, kamu telah berbuat maksiat kepada Tuhanmu. Maksudnya bagaimana? Kamu telah bermaksiat kepada Tuhanmu, karena dia menceraikan talak sekaligus. Kamu, saya talak 3. Kamu, saya talak 3. Kamu telah bermaksiat kepada Tuhanmu. Bukan begitu talak. Talak itu ada kesempatan untuk rujuk. Mentalak istri 1, nanti bisa rujuk. Kalau dipandang rujuk lebih baik, ya rujuk. Nanti ternyata terjadi perceraian lagi, dipandang baik rujuk, ya rujuk. Itu yang diperintahkan, at-talaqu marratani. Menceraikan itu 2 kali. Fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan.
kamu tahan dengan baik-baik atau kamu ceraikan secara baik-baik. Jadi ada tahapannya. Talak 1, talak 2. Loh, kamu langsung menceraikan saya, talak kamu, talak 3. Berarti kamu telah bermaksiat kepada Tuhanmu. Jangan begitu. Adapun aku, ini karena benar-benar begitu. Aku disuruh kembali dan itu talak 1. Jangan kayak kamu langsung menceraikan dengan talak 3. Ini nanti ada pembahasan pada hadis-hadis yang berikutnya. Tapi saya sampaikan dulu. Memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Boleh enggak seorang suami langsung mentalak istrinya dengan talak 3? Saya cerai kamu dengan cerai 3. Saya talak kamu dengan talak 3. Boleh apa enggak? Ini terjadi perbedaan pendapat. Sebagian ulama mengatakan jatuhnya tetap 1 talak. Jadi ungkapan saya talak kamu dengan talak 3 itu penegasan saja, tetap jatuhnya 1 talak atau talak 1. Ulama yang lainnya mengatakan ya jatuhnya talak 3. Memang ini terjadi perbedaan pendapat yang panjang, dan kalau saya bacakan juga pembahasannya nanti waktunya berkepanjangan. Mungkin saya ambil intisarinya, atau paling enggak yang mudah dipahami adalah penjelasannya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Syekh bin Baz mengatakan begini, kalau seorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu saya cerai, kamu saya cerai, kamu saya cerai, berapa kali? 3 kali, maka jatuhnya 1 talak. Karena dia mengatakan kamu saya talak, kamu saya talak, kamu saya talak, kamu saya cerai, kamu saya cerai, kamu saya cerai, atau yang semakna kamu saya pegat, kamu saya pegat, kamu saya pegat. Ini sesungguhnya taukid saja. Sesungguhnya taukid saja. Apa taukid? Penguatan. Tidak bermakna talak 3. Tapi kalau seorang suami mengatakan kamu saya talak 3, maka jatuh talak 3. Bisa dibedakan? Yang pertama, ungkapannya 3 kali diulang. Kamu saya talak, kamu saya talak, kamu saya talak. Berarti jatuhnya 1, karena sesungguhnya ini taukid penguatan. Tapi kalau seorang mengatakan kamu saya talak 3, maka jatuh talak 3. Ini diantara perbedaan pendapat yang ada. Syekh bin Baz mengatakannya demikian. Nah, sekarang kita lanjutkan hadis 914. Dan yang saya sampaikan tadi merupakan muqaddimah tentang masalah talak 3 yang para ulama berbeda pendapat demikian. Yang pertama tadi apa? Jatuhnya 1 talak. Yang kedua, jatuhnya tetap 3. Tapi Syekh bin Baz merinci tadi. Kita sekarang melanjutkan hadis 914. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau berkata, kana talaqu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa sanataini min khilafati Umar talaqus salas wahidatan. Faqala Umar ibn al-Khattab, innan nasa qad ista'jalu fi amrin kanat lahum fihi anatun falau amdaynahu alaihim famdahu alaihim. Antum ada kitabnya nggih? Enggak harus kitab, tetapi di HP bisa diikuti nggih. Karena belajar hadis mesti melihat tulisannya. Dahulu talak pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar, dan 2 tahun dari masa kekhalifahan Umar talak 3 adalah 1. Lalu Umar bin Al-Khattab berkata, sesungguhnya orang-orang telah tergesa-gesa dalam perkara
yang semestinya mereka berhati-hati. Seandainya kita memberlakukannya pada mereka, lalu Umar memberlakukannya pada mereka. Perkara talak atau cerai pada zaman Nabi dilanjutan zaman siapa? Dilanjutan zaman Abu Bakar. Dilanjutan zaman siapa? Dilanjutan zaman Umar. Tapi zaman Umar cuma 2 tahun saja. Jadi zaman Nabi ditambah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian berganti Khalifah Umar. Tetapi 2 tahun kepemerintahannya Umar, yang namanya talak 3 itu adalah 1. Orang melakukan talak 3 di dalam satu kesempatan. Saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu. Jatuhnya berapa talak? 1. Karena sesungguhnya itu penegasan saja. Saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu dalam satu kesempatan. Jatuhnya 1 talak, bukannya 3 talak. Nah, kemudian pada masa Umar setelah 2 tahun, setelah 2 tahun dari pemerintahan Umar, dijumpai pada manusia itu suatu perubahan. Mereka, kata Umar, tergesa-gesa. Saya talak kamu, talak 3. Saya pegat kamu, pegat 3. Saya cerai kamu, cerai 3. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, innan nasa qad ista'jalu fi amrin kanat lahum fihi adatun. Ini manusia ini tergesa-gesa di dalam suatu perkara yang sesungguhnya mereka harus berhati-hati. Kenapa melakukan demikian? Saya talak kamu, talak 3. Kenapa demikian? Itu tergesa-gesa. Padahal ini perkara yang semestinya hati-hati. Maksudnya apa? Lakukan sebagaimana yang telah dilakukan sebelumnya. Saya talak kamu, jatuhnya 1, dan memungkinkannya untuk rujuk. Memungkinkannya untuk rujuk. Ketika terjadi perceraian lagi, talak 2, masih memungkinkan untuk rujuk. Ini yang semestinya dilakukan. Tapi manusia tergesa-gesa. Dari awal langsung mengatakan saya talak kamu, talak 3, yang maknanya gak ada jalan lagi, sudah selesai, gak mungkin kita lanjut rumah tangga lagi, sudah selesai. Tergesa-gesa, kata Umar bin Khattab. Itu tergesa-gesa. Lakukan sebagaimana yang sudah terjadi pada zaman Nabi, dilanjut Abu Bakar, kemudian pada masa Umar yang 2 tahun awal. Kok sekarang berubah seperti ini? Coba kalau misalnya tidak tergesa-gesa, kemudian di dalam pandangan berikutnya pengen rujuk, kan boleh rujuk. Tapi karena sudah tergesa-gesa menyatakan saya talak kamu, talak 3, ya repot maksudnya. Sudah begini aja. Kalau memang yang dikehendaki begitu, tak putuskan, itu hukumnya. Di dalam sarahnya Umar bin Khattab telah bermusyawarah kepada para kibarus sahabah, gimana ini manusia pada tergesa-gesa seperti ini, maka kita hukum sekalian, inilah hukumnya, sehingga menjadikan mereka penyesalan karena gak ada kesempatan lagi untuk rujuk kalau sudah talak 3. Akhirnya Umar bin Khattab memutuskan hukum demikian. Sebelumnya enggak, sebelumnya tetap jatuh 1. Kemudian pada zaman Umar bin Khattab setelah 2 tahun pemerintahannya diputuskan ya talak 3. Ya sudah jatuh talak 3 dalam kesempatan saya talak kamu, talak 3, ya sudah jatuh talak 3 langsung dalam satu kesempatan itu. Jadi hukuman dari Umar bin Khattab. Makanya tadi kita katakan terjadi perbedaan pendapat ketika orang mentalak 3 sekaligus dalam satu kesempatan. Apakah jatuhnya talak 1 ataukah jatuhnya talak 3? Terjadi perbedaan pendapat.
yang mengatakan jatuh talak 3 sudah merupakan ketetapan Umar bin Khattab yang didahului dengan musyawarah dengan para sahabat, dan sunnahnya Khulafaur Rasyidin adalah sunnah di dalam Islam. Bagi yang mengatakan enggak, talak 1 ya talak 3 ya jatuhnya 1, talak 3 jatuhnya 1. Loh, perbuatan Umar bagaimana? Perbuatan Umar itu ijtihad beliau karena mengecam adanya orang-orang yang tergesa-gesa. Jadi tidak dijadikan hukum, itu ijtihad beliau. Memang terjadi perbedaan pendapat ya. Intinya terjadi perbedaan pendapat. Dan kita akan lanjutkan hadis-hadis yang berikutnya, temanya sama. Makanya di awal muqaddimah kita sudah sampaikan terlebih dahulu, ini masalah terjadi perbedaan pendapat. Masing-masing membawakan dalil yang kuat. Saya tambahkan dalil yang mengatakan talak 3 ya jatuhnya 1. Soalnya pengertian talak 1, 2 atau 3 itu setelah ada rujuk. Dikatakan talak 1 kemudian adanya talak 2 itu setelah rujuk. Kemudian dikatakan talak 3 itu setelah rujuk. Bagaimana saya talak kamu dikatakan talak 3, kan belum ada rujuk, padahal yang namanya 1, 2, 3 setelah didahului dengan rujuk. Ayat yang dipahami adalah ya ayyuhalladzina amanu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddah. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian menceraikan istrimu, maka ceraikanlah dia dalam keadaan bisa melakukan iddah. Maka ceraikanlah ketika dalam melakukan bisa melakukan iddah. Iddah itu apa? Masa tunggu. Jadi ceraikan, kemudian ada masa tunggunya. Nah, ini terjadi perbedaan seperti itu, sehingga melihat keputusannya Umar bin Khattab dipahami itu keputusan yang menunjukkan bahwasanya sudah talak 3 dalam satu kesempatan ya sudah jatuh 3 talak. Yang mengatakan enggak, yang namanya dikatakan 1, 2, 3 setelah ada rujuk. Allahu a'lam. Memang pembahasan yang panjang, tapi sekali lagi tadi sudah kita sampaikan, Syekh bin Baz merinci yang lebih bisa kita pahami. Kalau ucapannya saya talak kamu, jatuhnya 1, karena itu sekedar penegasan. Tapi kalau saya talak 3, ya sudah talak 3. Nah, sekarang 915 dari Mahmud bin Labid, beliau berkata, ahbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rajulin talaqa imra'atahu thalatha tatliqatin jami'an faqama ghadbana thumma qala ayyul abu bi kitabillah wa ana baina adhhurikum hatta qama rajul faqala ya Rasulullah ala aqtuluhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahu tentang seorang laki-laki yang mentalak istrinya dengan talak 3 sekaligus. Maka beliau berdiri dalam keadaan marah, kemudian bersabda, apakah kitab Allah dipermainkan? Padahal aku ada di tengah kalian. Sampai-sampai ada seorang laki-laki yang berdiri dan berkata, wahai Rasulullah, tidakkah Anda mengizinkan agar aku membunuhnya? Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan rawi-rawinya dinyatakan terpercaya. Jadi derajat hadis ini hadis nomor 915. Al-hadithu sahihun. Hadis ini sahih. Apa yang bisa diambil dari hadis ini?
Ini terjadi pada zaman Nabi. Ada seorang lelaki menceraikan istrinya langsung dengan talak 3. Mendengar berita itu Nabi marah. Nabi marah dan beliau bersabda, apakah Al-Quran dipermainkan padahal aku masih ada di tengah-tengah kalian? Nabi marah sedemikian rupa sampai ada orang yang berdiri meminta izin, ya Rasulullah, izinkan biar aku penggal dia lehernya karena mempermainkan Al-Quran. Nah, apa yang bisa diambil dari hadis ini, bahwasanya perceraian itu ada tahapan. Ada tahapan. Jangan langsung saya ceraikan kamu dengan cerai 3. Jangan. Allah berfirman, at-talaqu marratani. Perceraian itu 2 kali. At-talaqu marratani fa imsakum gimana? At-talaqu marratani fa imsakun gimana? At-talaqu marratani fa imsakun bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. At-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Talak itu 2 kali. Tahan dia baik-baik atau ceraikan dengan baik-baik. Menahan baik-baik. Menahan baik-baik artinya apa? Berumah tangga dengan semestinya. Kalau memang bisa dilakukan, kalau memang tidak bisa dilakukan, di mana buntu sudah, ya sudah, ceraikan baik-baik. Ceraikan baik-baik, karena buntu tidak mungkin dipaksakan. Dipaksakan, namanya buntu, nggak ada jalan, dipaksakan ya malah nggak baik. Ya sudah, ceraikan dengan baik-baik. Tapi ada tahapannya. Jangan kemudian saya talak kamu 3, maka Nabi marah. Sehingga para ulama mengatakan ini kan menunjukkan talak 3 dalam satu kesempatan jatuhnya 1, begitu. Jatuhnya 1. Nah, terjadinya perbedaan pendapat diantaranya adalah pada keputusan Umar tadi yang melihat orang pada tergesa-gesa, tak tetapkan saja sebagai hukum. Nah, kemudian para ulama terjadi perbedaan pendapat tentang statementnya Utsman ini. Nah, Umar bin Khattab ini. Nah, dari hadis 915 ada faedah yang lainnya. Terlepas dari pembahasan tema ini, ada faedah lainnya. Apa faedah lainnya? Betapa perubahan di tengah-tengah umat itu sangat cepat. Dan kita sudah mengetahui umatku terpecah menjadi 73 golongan. 1 di sorga, 72 di neraka. Karena hadis ini menunjukkan perubahan di tengah-tengah umat sangat cepat. Nabi mengatakan, Nabi sangat marah dan Nabi bersabda, apakah Al-Quran dipermainkan padahal aku masih ada di tengah-tengah kalian? Maka ada poin perubahan itu sangat cepat. Perubahan itu sangat cepat, padahal masih ada Nabi. Padahal masih ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semoga kita termasuk yang satu, yang di dalam beragama tidak gegabah. Karena perubahan sangat cepat, sehingga yang asli beragama sebagaimana jalannya Nabi dan para sahabat benar-benar terasing, ghuraba. Yang selebihnya perubahan sangat cepat sekali. Sekarang hadis 916 dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau berkata, Tolaqa Abu Rukanah Umma Rukanah faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raji' imra'ataka faqala inni talaqtuha thalathan qala qad alimtu raji'ha. Abu Rukanah mentalak Umma Rukanah. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepadanya, rujuklah istrimu. Dia berkata, aku telah mentalaknya 3. Beliau SAW bersabda, aku tahu, rujuklah istrimu. Ya, jadi ada seorang namanya Abu Rukanah, berarti istrinya Ummu Rukanah. Nah,
Abu Rukana menceraikan istrinya. Nabi bersabda kepada dia, rujuk istrimu. Ya Rasulullah, aku telah menceraikannya dengan 3 cerai. Saya tahu, rujuk istrimu. Ini menunjukkan talak 3 di dalam satu kesempatan hukumnya adalah 1 talak. 1 talak. Berdasarkan penjelasannya Syekh bin Baz, berarti ini orang mengatakan saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu, dihukumi 1 karena itu penegasan saja. Kemudian dalam sebuah lafaz Ahmad, talaqa Abu Rukanah imra'atahu fi majlisin wahid thalathan fahazina 'alaiha faqala Rasulullah sallallahu innaha wahidatun. Kalau tadi dalam riwayat Imam Abu Dawud, sekarang dalam lafaznya Imam Ahmad, Abu Rukanah menceraikan istrinya di dalam satu kesempatan 3 talak. Fahazina 'alaiha, lalu dia pun bersedih atas kejadian menceraikan istrinya 3 talak sekaligus. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innaha wahidatun, itu 1 talak. Artinya boleh rujuk, itu 1 talak. Nah, dalam lafaz Imam Ahmad, saya ulangi lagi, Abu Rukanah menceraikan istrinya di dalam satu kesempatan dengan talak 3. Sedih dia. Kira-kira kenapa sedih? Kira-kira kenapa sedih? Ia menyesal. Dia memahami, sudah 3 talak, pengen kembali enggak bisa. Ya salahnya sendiri. Ini yang dikatakan oleh Umar bin Khattab tadi, manusia zaman sekarang tergesa-gesa, mestinya harus berhati-hati di dalam perkara yang sebenarnya dia bisa mempertimbangkan. Kok tergesa-gesa langsung talak 3? Padahal dari zaman Nabi talak 3 itu penegasan. Kemudian sekarang dinyatakan sudah talak 3, wis tak tetapkan saja sekalian, gitu Umar bin Khattab, untuk membuat jerak. Nah, terjadi pada zaman Nabi, Abu Rukanah menceraikan istrinya 3 talak dan dia sedih. Kemudian Nabi mengatakan itu 1 talak, artinya masih bisa kembali. Nah, makanya perhatikan ucapannya Umar bin Khattab, manusia pada tergesa-gesa. Karena perkara ini sesungguhnya jangan tergesa-gesa, ini kan perkara yang sensitif gitu ya. Kemudian yang berikutnya, Abu Dawud meriwayatkan dari jalan lain yang lebih baik darinya. Ini masalah ilmu hadis ya, kita nggak bisa membahasnya karena kita bukan ahlinya. Yang jelas di sini disebutkan Imam Abu Dawud meriwayatkan dari jalan yang lebih baik, jadi jalur periwayatannya lebih baik. Anna Rukanah talaqa imra'atahu Suhaimah al-Battah faqala wallahi ma ratuba ila wahidah faraddaha ilaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Rukanah mentalak 3 istrinya, bukan mentalak 3 istrinya ya, bukan mentalak 3 istrinya, tapi talak 3. Dia menceraikan istrinya dengan talak 3, yaitu Suhaimah. Lalu dia berkata, demi Allah, aku tidak menginginkannya kecuali talak 1. Maka Nabi mengembalikan istrinya kepadanya. Jadi dia sedih setelah menceraikan talak dengan talak 3 kepada istrinya. Dia mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, demi Allah, aku ini hanya menginginkan talak 1. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku menginginkannya hanya talak 1. Maka Nabi mengembalikan dia kepada istrinya. Nah, ini sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, talak 3 dihukumi 1. Kemudian hadis yang 917 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Tapi sebelum dilanjut pembahasan hadis-hadis tadi, kita simpulkan biar tidak bingung ya, karena ini kan ranahnya fuqaha, ranahnya ahli fikih gitu ya. Mereka berbeda pendapat, ya memang mereka menguasai dalil-dalil. Nah untuk kita kan muqallid, taklid gitu ya, karena kita tidak ada ranah untuk ijtihad. Jadi intinya begini, memang terjadi perbedaan pendapat, iya kita nggak bisa ngikutinya, ya sudah kita nggak bisa ngikutinya. Terus gimana bagi kita? Jawabannya Syekh bin Baz yang tadi saya sampaikan. Kalau orang mengatakan saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu, jatuhnya satu. Karena sesungguhnya itu adalah penekanan. Tapi kalau mengatakan saya talak kamu, talak tiga, berarti jatuh tiga, itu saja. Biar tidak bingung. Biar tidak bingung. Karena kalau kita ngikuti, pembahasannya panjang sekali. Pembahasannya panjang sekali. Kemudian yang berikutnya hadis 917 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun jidduhunna jiddun wa hasluhunna jiddun, an-nikahu wa talaqu wa raj'ah." Ada tiga perkara yang seriusnya adalah serius dan candanya juga serius. Apa saja? Nikah, talak, dan rujuk. Ini tiga perkara, orang beneran ya jatuh hukum, enggak beneran juga jatuh hukum, canda maksudnya jatuh hukum. Yang pertama nikah. Misalnya kawannya datang, kemudian seseorang mengatakan kepada kawannya, saya nikahkan putriku dengan kamu, saya terima. Lu enggak, cuma canda, udah jatuh hukum. Jangan main-main dalam masalah ini. Candanya jatuh hukum, artinya hukum berlaku. Maka jangan main-main. Yang kedua talak. Dia canda kepada istrinya, wahai istriku, aku sangat mencintaimu, tapi kiranya pagi ini saya ceraikan kamu. Canda maksudnya, tapi jatuh hukum, berarti telah bercerai. Kemudian rujuk juga demikian. Seorang suami dalam keadaan sedang bercerai, berpisah dengan istrinya, dia canda, hai mama, aku pulang ke kamu. Kemudian istrinya nyentuh, lu, kita kan bukan suami istri lagi. Tadi bilang enggak, canda, enggak bisa. Canda enggak bisa di dalam tiga ini. Jadi seriusnya hukum, candanya juga hukum. Ini saja, jazakumullah khairan, saya izin sampai sini dulu. Terima kasih banyak dan mohon maaf kecuali ada yang mau disampaikan. Tapi jangan yang susah-susah ya, masalah hukum tanyakan kepada ulama itu ya. Ada yang mau disampaikan kalau ada? Gak ada. Pak Untung mau nanya, mau Pak Untung? Silakan. Ada seseorang mentalak istrinya 7 kali. Itu mana? Tapi masih kumpul aja. Disuruh push up. Namanya sekar PDW gitu ya. Talak itu 2 kali. Kalau sudah 2 kali nggak bisa kembali. Terjadi perceraian, kemudian rujuk. Posisinya tadi Pak Untung bertanya, ibu belum dengar ya, saya ulangi lagi ya. Nanti malah ibu bingung apa pertanyaannya. Pertanyaannya, ada orang menceraikan istri sampai 7 kali, tapi ya masih terus berumah tangga. Maka saya bilang disuruh push up itu ngawur gitu ya, itu ngawur. Perceraian 2 kali, artinya masih bisa kembali itu 2 kali. Kalau sudah sampai 3 kali nggak bisa kembali, kecuali seorang istri tadi telah menikah dengan lelaki lain, kemudian lelaki lain meninggal dunia, dia bisa kembali menikahinya lagi, atau lelaki lain menceraikannya, maka dia bisa kembali. Ini ketetapan di dalam syariat. Nah kemudian kalau 7 kali seperti ini nggak boleh dilanjutkan, harus berpisah,
nggak boleh dilanjutkan, harus berpisah. Loh, tapi kan saya nggak tahu misalnya ya. Tapi kan saya nggak tahu. Jawabannya salahnya nggak tahu, kenapa nggak ngaji? Gitu ya. Karena ngaji itu di dalam Islam kewajiban yang pertama sebelum kewajiban apapun. Nah, gimana? Ya, nggak taunya semoga Allah memaafkan. Nggak taunya, kalau benar-benar nggak tahu, semoga Allah memaafkan. Tetapi hukum tetap dijalankan. Hukum tetap dijalankan. Nggak taunya semoga Allah memaafkan. Tapi hukum tetap dijalankan. Dia harus tinggalkan istrinya. Ini terjadi beberapa waktu yang lalu. Ada seorang ibu datang kepada saya. Mohon maaf. Dia bercerita suaminya sudah menceraikan dirinya 5 kali. Oh, 5 kali. Gimana ceritanya menceraikan 5 kali? Ya, cerai, kemudian rujuk, cerai, rujuk, cerai, rujuk, sampai 5 kali. Kemudian yang kelima kali ini, Pak Ustadz, saya tahu, saya tahu, kata wanita ini, ibu ini, saya tahu cerai itu kan 2 kali saja, nggak bisa sampai 3 kali. Tapi ini sampai 5 kali, dan pas yang kelima kali ini, Pak Ustadz, suami saya ini tobat, artinya jadi orang yang menunjukkan kesolehan, masjid, ngaji, ini. Gimana masa saya nggak terima? Masa saya nggak terima? Apalagi anaknya masih kecil-kecil. Maka kita jawab, loh, sampai 5 kali seperti itu gimana? Benar-benar karena tidak tahu, nol, putul, gak ada ilmu. Taunya ya kalau cerai ya kembali cerai, taunya itu. Gak tahu ada ketetapan hukum dibatasi 2 kali. Jadi benar-benar gak tahu, dan sekarang menunjukkan kesolehan. Jadi boleh ya Pak Ustadz ya. Seakan-akan saya punya hukum itu ya. Saya gak berani langsung menjawab, kecuali pastikan dulu kepada yang lebih ahli. Saya telepon Ustadz Anas Burhanuddin hafidhahullah ta'ala, gimana Ustadz? Jawabannya seperti tadi, sama. Tidak tahunya, kalau memang benar-benar tidak tahu, semoga Allah memaafkan. Tetapi yang namanya hukum harus tetap dijalankan. Yang namanya cerai hanya 2 kali. Jadi gimana Pak Ustadz? Ibu harus berpisah, nggak boleh berumah tangga lagi. Sedih, ibu harus sabar. Sedih luar biasa, bagaimana tidak sedih. Ibu harus bersabar untuk konsisten dengan ajaran, sabar. Tapi anak-anak gimana? Gak ada mantan anak, gak ada mantan ayah, gak ada mantan ibu. Yang ada adalah mantan suami, mantan istri. Anak tetap tanggung jawab ayah. Kalau mau ketemu, biarkan ketemu. Tetapi ibu sudah tidak sebagai istrinya lagi. Ibu menjaga diri. Ayahnya datang mau ketemu anak-anaknya, dipersilakan datang. Ajari anak-anak agar bisa berbakti kepada ayahnya. Ajari anak-anak agar berbakti kepada ayahnya. Kemudian belum lama, kan agak jauh tempat keduanya. Ini ayahnya mau datang, gimana? Ya datang saja, seperti biasanya datang. Tetapi si istri yang sudah bukan lagi istrinya menjaga diri karena sudah orang lain. Demikian Pak Untung ya. Orangnya masih ada Pak Untung? Masih ada. Suruh pisah. Suruh pisah. Jadi selama-lamanya zina itu, suruh pisah. Dia datang ke rumah saya Pak, yaitu minta curang. Katanya begini, biar Pak saya sudah juga. Kemudian itu nggak ada kumpul, tapi dia itu masih kumpul. Katanya gini Ustaz, dia itu tidak tega sama anaknya. Kalau dia keluar, anaknya itu ikut. Tidak tega kepada anaknya, ya harus, namanya anak kan tanggung jawabnya. Tetapi nggak boleh berkumpul karena dia sudah bukan istrinya lagi. Ya, nggak boleh. Datang sebagai ayah silakan,
ngasih nafkah untuk ayah, untuk anak-anaknya silakan. Termasuk ngasih untuk mantan istrinya kebaikan, karena ngasuh anak-anaknya dikasih upah. Iya. Tapi tidak sebagai suami istri lagi. Ada lagi yang mau disampaikan? Lagi. Gini, mungkin di dalam banyak cerita, saya sering mendengarkan banyak cerita dari teman-teman bahwa seringkali ketika terjadi permasalahan di antara suami dan istri, mungkin si suami tidak menyampaikan secara lisan bahwa dia menceraikan istrinya, tetapi hatinya itu mungkin berkali-kali mengatakan aku ingin menceraikan dan sebagainya. Dan ini banyak terjadi berdampak ke dalam kemurahan rezeki yang diterima oleh keluarga tersebut. Akhirnya rezekinya menjadi seret, susah untuk mendapatkan rezeki, susah mencari pekerjaan dan sebagainya, sehingga ada beberapa teman yang lain menyarankan untuk bangun nikah semacam itu. Nah, saya ingin tahu landasannya dalam agama apa tadi perasaan si suami yang mau menceraikan istrinya berkali-kali tetapi tidak disampaikan secara lisan ini itu ditetapkan sebagai cerai. Yang kedua, apakah kata-kata seperti bangun nikah tadi memang ada landasannya di dalam agama Islam, di dalam begini? Terima kasih. Sama-sama. Sesuatu yang tersirat di dalam hati dan belum terucap tidak berdampak hukum. Tidak berdampak hukum. Misalnya mengetahui si fulan berbuat buruk, dalam hati lo kok ngono gitu, dan dia menvonis itu orang jelek gitu, tapi dalam hatinya saja dia nggak dinyatakan ghibah. Dia baru dinyatakan ghibah ketika dia menceritakan dengan lisannya. Jadi kalau di dalam hati itu tidak jatuh hukum. Sehingga kalau seorang suami sering mangkel kepada istrinya, kemudian terbersit pengen tak ceraikan itu ya, pengen tak ceraikan, apa jatuh cerai? Ya tidak, karena itu belum sampai terucap dengan lisannya. Kemudian yang kedua, teman-temannya menyarankan agar membangun nikah atau memperbarui nikah gitu ya. Ya tidak ada perceraian. Apa yang mau diperbarui? Kalau sudah terjadi perceraian baru rujuk namanya membangun nikah kembali. Jadi tidak perlu membangun nikah. Para sahabat sebagaimana sudah kita bahas, mereka menikah kemudian masuk Islam. Apakah ada perintah Nabi dulu kalian menikah dalam keadaan kafir, sekarang kalian beragama Islam, tajdidun nikah, perbarui nikah, ada apa enggak? Tidak ada. Tidak ada. Jadi yang namanya memperbarui nikah atau membangun rumah tangga kembali itu setelah terjadi perceraian. Jadi yang disampaikan oleh teman-temannya tidak tepat. Enggak ada bangun nikah di dalam kasus semacam ini karena belum terjadi perceraian. Kemudian tadi disampaikan rizkinya seret dan yang lain-lainnya, ya mesti direnungkan kenapa. Ya, padahal bukan orang yang malas gitu ya, padahal bukan orang yang malas, orang yang semangat. Tapi kemudian kok seret atau apa, ya bisa dimuhasabai. Bisa jadi dirinya ada dosa-dosa, kemudian Allah menegurnya, ya direspon, semoga gugurin dosa-dosa, Allah lagi negur saya. Atau kalau dipikir-pikir, saya nggak punya kesalahan apa, tapi kok ini seret dan yang lainnya, ya berarti lagi diuji dengan kesabaran gitu. Jadi kepada Allah kita selalu husnudzon, karena Allah tidak pernah menetapkan untuk orang yang soleh kecuali yang terbaik. Kita saja yang tidak tahu. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah lah yang tahu, tetapi kalian tidak mengetahuinya. Nah, ada lagi? Ibu-ibu biasanya ada kesempatan nanya.
nggak ada. Karena bab tolak itu bab yang serem gitu ya. Jadi jangan ada perceraian. Ngeri sekali kita tanya kepada penghulu, berapa jumlah yang menikah? 1.500 pasang. Kemudian penghulunya bilang sendiri, tapi yang bercerai 2.000 pasang. Ini beberapa bulan yang lalu. Makanya kemarin kita baru khutbah nikah. Kemarin kita khutbah nikah. Di antara yang kita ingatkan adalah hadis yang tadi saya bacakan. Musuhnya pernikahan itu siapa? Iblis. Kalau ada pernikahan, iblis itu berusaha kuat agar keduanya dipisahkan, diceraikan. Nah, cukup. Ada lagi? Apabila suami sudah menolak dengan bahasa takdirmu sudah selesai denganku, kemudian tanpa menunggu masa iddah ajak bergaul dengan niat rujuk, akan diperbolehkan. Ungkapan dari suami, takdirmu sudah cukup di sini denganku. Apakah terjadi perceraian? Bisa iya, bisa tidak. Karena ini perceraian tidak sharih, tapi kinayah. Perceraian itu kan ada sharih, ada kinayah. Sharih itu lugas, saya pegat kamu, saya cerai kamu, saya talak kamu. Maka canda atau serius hukum berlaku di mana perceraian terjadi. Tetapi kalau kinayah tidak lugas, takdirmu denganku sudah cukup sampai di sini. Sana pulang ke rumah orang tuamu. Aku sudah bosan sama kamu, sana cari suami yang lain. Apakah terjadi perceraian? Bisa iya, bisa tidak. Kalau suami meniatkannya cerai, maka terjadi perceraian. Kalau suami tidak meniatkan cerai, terus apa yang dikehendaki suami? Ya mungkin geras saja. Geras itu bahasa ini apa geras? Nakut-nakutin itu ya, tertak sambel saja gitu. Nggak ada niat menceraikan, maka tidak jatuh perceraian. Nah sekarang berarti ditanya kepada suami yang ditanyakan ini, niatnya apa? Niatnya menceraikan, berarti jatuh cerai. Niatnya menceraikan berarti jatuh cerai. Kemudian masa iddahnya berapa? Masa iddahnya berarti 3 suci. 3 suci itu begini, sejak diceraikan dia haid kemudian suci, nah 1 suci. Kemudian haid lagi suci, 2 suci. Haid lagi suci. Nah 3 suci ini masa iddahnya. Kalau dia kembalinya sudah habis masa iddahnya, maka dengan akad baru dan mahar baru. Akad baru dan mahar baru sebagaimana awal menikah. Tapi kalau dia kembalinya belum habis masa iddahnya, sebagaimana ditanyakan tadi kan, dia kembali masa iddahnya belum habis, ya kembali saja, nggak ada akad baru, nggak ada mahar baru. Pakai saksi apa tidak? Ya dianjurkan pakai saksi. Tapi kalau nggak pakai saksi nggak apa-apa. Jadi yang tahu hanya berdua, suami dan istri. Terjadi perceraian. Kemudian baru 7 hari suaminya datang, mama, why? Gak kuat misalnya gitu ya. Ya sudah jadi suami istri lagi. Tapi harus dicatat, ini rumah tangga posisinya sudah jatuh talak 1, dicatat oleh mereka berdua gitu. Gak pakai saksi gak apa-apa ya. Justru itu yang diharapkan. Belum jatuh masa iddah kembali, karena nggak ada akad, nggak ada mahar baru, nggak ada akad baru, nggak ada mahar, langsung kembali saja. Nah, dan ketika dalam masa iddah suami dan istri pasti satu rumah. Ini yang sebagian orang tidak tahu. Di dalam masa iddah suami dan istri masih satu rumah. Cuma posisinya bukan suami istri, artinya tidak menyentuh. Loh, suami kelihatan aurat, istri kelihatan auratnya, suami kelihatan aurat, nggak apa-apa. Cuma tidak menyentuh. Kalau menyentuh berarti rujuk.
Kalaunya itu berarti rujuk. Jadi masih satu rumah. Dan suami nggak boleh mengusir istrinya, sana kamu pulang. Nggak boleh. Dalam masa iddah, istri itu tinggal di rumahnya suami, nggak boleh disuruh pulang. Kecuali kalau istri jelek dan seterusnya, atau dia pulang dengan keinginannya sendiri, ya sudah, suami tidak salah. Dia jelek sehingga udah harus pulang, sangat jelek sekali dan tidak mungkin kembali gitu kan, nggak mungkin dirujuk. Atau dia kembali dengan keinginannya sendiri, nggak ada masalah. Suami tidak bersama dengan istri. Tapi kalau tidak ada masalah apa-apa, masa iddah itu masih bareng. Kira-kira hikmahnya apa? Masa iddah itu masih bareng satu rumah. Hikmahnya apa? Apa hikmahnya? Hikmahnya syariat mengharapkan agar keduanya rujuk. Maka wanita yang dicerai dalam masa iddah berhias biar lebih cantik. Minyak wanginya biasanya minyak wangi melati, ganti minyak wangi nyong-nyong biar lebih wangi gitu ya. Kemudian tunjukkan bahwasanya akan berubah sikapnya lebih baik dan seterusnya, biar suami segera rujuk dalam masa iddah. Insyaallah demikian. Kalau ada lagi yang terakhir, kalau ada lagi, nggak ada. Baik, ini saja, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan, termasuk saya kurang sehat. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.